Hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Dan esok pun adalah hari yang lain. Setahun yang lalu lebih lagi sangat berbeda dengan tahun ini. Diharapkan bahwa hari ini kita semakin dekat dengan Sang Juru Selamat yang datang itu. Ia sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa kerajaan surga itu akan datang. Tetapi kita sekarang ini boleh mengatakan dia telah datang karena kita mengenalnya. Tetapi sungguhkah kita kenal dia dengan mendalam? Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia yang akan datang itu penuh hikmat. Nabi Yesaya mengatakan itu. Penuh hikmat, penuh dengan roh Tuhan. Dialah yang akan memberikan kepada kita sukacita dan kegembiraan kalau kita benar-benar mengikutinya. Ketika melihat ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, melihat mereka itu, Yohanes Pembaptis sepertinya sudah sedikitnya merasa bahwa mereka itu nanti akan memusuhi Sang Juru Selamat yang akan datang, Immanuel itu. Karena itu dengan berani Yohanes Pembaptis, sang perintis itu berkata, "Hai kamu ular beludak, ular yang beracun, camkanlah bahwa ia yang akan datang itu sudah siap dengan kapaknya untuk menebang apa yang menghalangi dia. Ia berkuasa. Kalau aku membaptis dengan air, ia akan membaptis dengan roh dan api. Api itu sungguh membersihkan. Air membersihkan, tetapi api itu lebih memurnikan. Sepertinya Yohanes Pembaptis ingin mendapatkan tanggapan dari orang-orang Farisi dan Saduki itu, supaya mereka menyadari dan lebih mengenal siapa yang akan datang ini. Kita pun di zaman ini diminta oleh Paulus untuk semakin mengenal dia. Ia datang bukan kehendaknya sendiri. Ia datang untuk menjadi pelayan bagi kita. Memang pertama-tama ia pelayan dari bangsanya sendiri. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu datang untuk menggenapkan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Janjinya kepada Daud bahwa salah seorang dari keturunannya akan memerintah untuk selama-lamanya. Janjinya Allah itu dipenuhi karena dia memang datang dari atas untuk kita semua yang sekarang ini. Karena itu kita hendaknya semakin mengenal dia. Siapa yang datang itu? Dia tidak hanya menjadi pelayan bangsanya untuk menggenapi janji, tetapi untuk janji bagi
seluruh bangsa, bagi segala bangsa, bagi suku-suku bangsa yang menerima Dia dengan gembira akan bersorak-sorai. Kita ini ingin dijadikannya bangsa yang baru, bangsa umat Allah yang baru, yang lebih mengenal Dia dan akan ikut serta dalam penyelamatan dunia ini. Kita diminta untuk ikut serta dalam pelayanannya kepada umat manusia di dunia ini, di bumi ini, supaya kita turut serta. Karena itu Ia mengajak kita untuk semakin mengenal maksud kedatangannya itu, lebih mendalami, lebih meresapi, supaya kita menjalankan bersama dengan Dia penyelamatan dunia ini. Dia mengajak kita, karena kalau kita bersama dengan Dia dalam usahanya sebagai pelayan untuk dunia ini, maka kita pun termasuk orang-orang bukan hanya yang ditebus, tetapi yang juga ikut bersama menebus dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Itu kegembiraannya bila kita ikut serta dalam pekerjaannya untuk melayani dunia ini, membagi-bagikan rahmat Allah ke dunia ini. Mari kita yang beruntung ini bersyukur dan bergembira. Ini masanya kita bersukacita karena semakin mengenal Dia. Esok hari mungkin semakin mengenal Dia, karena dengan mengenal sabdanya, suaranya, kita lalu tertanam di dalam hati kita apa yang Dia ingin kita perbuat, di dunia ini. Kita tahu dunia ini selalu dibayang-bayangi oleh getaran. Kemarin ada gempa bumi sampai di Jawa Barat, sampai terasa di Jakarta, dan orang pada ketakutan. Tapi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, kejahatan dunia ini, kejahatan yang dipimpin oleh sang iblis itu masih merajalela. Kita perlu membuat diri kita ini memahami arti Juru Selamat yang datang ini, Immanuel. Mari kita bersukacita, karena Immanuel itu berarti Tuhan menyertai kita. Amin.